Di Muhammadiyah, seni dan budaya itu sudah ada rumusan tarjinya. Jadi di Muhammadiyah itu sudah ada fatwa tarji, ada tentang bagaimana seni budaya itu. Dan ternyata itu sudah mulai dipraktekkan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah, kira-kira begitu. Nah, jamaah sekalian, mengapa ini harus kita masuki? Karena ternyata di dalam kajian pimpinan pusat Muhammadiyah masih ada di antara kita, terutama kelompok Muhammadiyah yang ortodoks, itu bahasanya begitu, yang agak sedikit ekstrim, tidak ingin memasukkan seni ini sebagai bagian daripada pergerakan dakwah Muhammadiyah, karena itu akan mengakibatkan Muhammadiyah bisa tidak murni gerakan dakwahnya. Tetapi kemudian ada kelompok yang lain mengatakan justru kita harus masuk ke komunitas-komunitas seperti itu supaya Islam ini bisa menyebar ke seluruh kelompok. Bahkan dalam sejarahnya Islam ini ada juga dibawa dengan pola seni, dengan komunitas seni. Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, itu pemain biola. Jadi nilai-nilai Islam itu dibawa dengan, andaikan Ustadz Yasir ini suaranya tidak merdu begitu menjadi imam Qiyamul Lail kita, so bubar semua tadi kita orang. Tapi karena suaranya merdu, makhraj hurufnya excellent, maka seluruh jamaah yang hampir lebih dari 30 orang, hampir 2 saat ini, itu bertahan meskipun bacaannya biasanya sampai saya lebih dari 1 halaman setelah saya ini Ustadz Yasir. Tapi kita tidak merasakan itu. Karena apa? Dia dibawa dengan satu nada yang itu kadangkala nada itu jika dihayati itu akan sampai kepada relung hati yang paling dalam orang yang akan mendapatkan pengalaman spiritual. Kalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemudian yang diamati oleh pimpinan Muhammadiyah di tingkat pusat. Kita harus masuki ini. Bagaimana kita memformulasi dakwah Islam yang dipelopori oleh Muhammadiyah itu pada komunitas pencinta seni dan budaya, terutama pencinta seni. Makanya di pengajian Ramadan itu diundanglah para narasumber yang aktif di bidang seni dan budaya. Mereka menyampaikan seolah-olah itu ada penyampaian dari narasumber itu, seolah-olah mereka itu teralienasi itu terasing. Mereka jadi terasing dari gerakan-gerakan dakwah agama. Seolah-olah mereka itu sudah diklaim penghuni neraka. Itu jadi semacam mereka terdiskriminasi. Padahal di dalam lubuk hati mereka yang paling dalam, mereka juga ingin beragama dengan spiritualitas seni yang mereka miliki. Ebit GAD yang konon kabarnya beliau juga itu sangat sangat spiritualis ya. Coba lihat itu ciptaan lagunya itu, masih ada waktu dan sebagainya itu, yang kalau kita coba dengar bagi para pemusik itu akan mereka terundang secara spiritual, mereka terundang untuk bisa menikmati nikmatnya agama ini. Jamaah sekalian, kalau kita lihat sejarah Al-Quran ini, kalau dibawa seperti Ustadz Yasir ini, ada sejarahnya. Nabi Muhammad itu kan sering sekali membaca Quran itu depan Ka'bah. Itu dalam sejarah yang saya baca di Sirah Nabawi. Beliau setiap saat itu sering membaca Quran itu di depan Ka'bah. Maka ada satu ultimatum yang dibuat oleh Abu Jahal, pamannya Nabi yang agak sedikit menentang keras dakwah tauhid Islam yang dibawa oleh Nabi. Dia membuat satu ultimatum di daerah Mekah itu, di sekitar Ka'bah itu, bagi para kafilah-kafilah pedagang yang datang dari negeri Syam dan negeri mana aja yang sering singgah di Ka'bah. Jadi di Ka'bah itu ternyata dulu tempat persinggahan dari para pedagang-pedagang yang musafir, dan mereka sering singgah di situ karena Ka'bah itu sebelum Islam itu tempat pemujaan
berhala. Jadi kalau ada berhala-berhala yang memenangkan pertandingan pada saat itu, berhala yang dapat juara itu dia taruh di Ka'bah untuk dijadikan sebagai tempat sembah. Nah, Nabi Muhammad itu mengaji di situ. Abu Jahal membuat satu ultimatum bagi para pendatang, jangan coba-coba lewat itu di dekatnya Muhammad itu, anaknya Abdullah itu. Dilarang. Tapi kalaupun tidak bisa, karena ini kan tawaf ini kan dari dulu sudah menjadi tradisi Mekah. Jadi tawaf itu adalah sudah jadi pola ibadah sebelum Islam. Lalu kemudian datangnya Islam itu diadopsi, tawaf itu dijadikan sebagai rukun haji. Kira-kira begitu. Nah, Abu Jahal melarang itu. Tapi pun kalau Anda harus lewat di dekat Muhammad, tutup telingamu. Dia suruh tutup dengan benda. Rupanya orang bertanya-tanya, kenapa? Kenapa ini Abu Jahal bikin ultimatum begini dengan Abu Sufyan? Ternyata mereka mengkhawatirkan jika ini para pendatang ini lewat di dekat Nabi Muhammad, mereka akan mendengarkan syair-syair. Itu orang bilang syair. Padahal ini Al-Quran. Dia katakan mereka akan mendengarkan syair-syair yang diucapkan oleh Nabi Muhammad dengan lagu yang merdu. Kenapa? Karena ternyata secara sudah diamati oleh Abu Jahal, kalau lewat di situ orang langsung tertarik. Itu daya tariknya Al-Quran itu. Orang langsung tertarik dan mereka kemudian mulai senang dengan syair-syair, ya, katakan itu syair. Padahal itu ayat-ayat Quran yang diucapkan oleh Nabi Muhammad. Mereka senang. Dan kemudian mulai bertanya dan mulai mendekati Nabi Muhammad. Itulah kemudian mereka masuk Islam. Nah, kenapa kemudian Nabi Muhammad itu terterima di Madinah ketika dia hijrah? Karena mereka dulu dari Madinah itu pernah datang di Mekah, mendengarkan ini Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad setelah mereka ada di Ka'bah. Nah, jamaah sekalian, ini satu fakta dalam sejarah yang diceritakan itu. Jadi ketika Quran ini bacakan dengan sangat merdu, dengan nada-nada yang seni, yang enak didengar, dan itu akan memberikan satu pengalaman spiritual dan menyadarkan orang-orang untuk kemudian masuk pada mempercayai Islam ini. Padahal memang Al-Quran itu sebagai mukjizat. Memang satu keajaiban yang dimiliki oleh Nabi itu adalah, mukjizat yang dimiliki Nabi itu adalah Al-Quran. Dengan itu, jemaah sekalian, pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam pengajian Ramadan kemarin itu, salah satu yang di stressing ya, yang coba dibicarakan itu adalah bagaimana kita memasuki dakwah ini kita masuk pada komunitas-komunitas seperti itu. Banyak anak-anak band di Gorontalo, cuma belum tahu apakah mereka sudah jauh dari masjid ataukah mereka masih sering masuk masjid. Di tahun berapa Kunto Wijoyo, sosiolog Indonesia, itu sudah pernah menulis Muslim tanpa masjid. Jadi dia sudah pernah menulis ada namanya Muslim tanpa masjid. Ada anak orang Islam tapi sudah tidak mengenal masjid. Apakah masjidnya sangar atau memang mereka sudah tidak senang masjid? Karena itu ya tepatlah Muhammadiyah. Karena itu ada Munir Mulkan, pembicara ini, beliau adalah agak sedikit mereka mengatakan Munir Mulkan ini pemikir sekuler di Muhammadiyah, termasuk Amin Abdullah yang mantan rektor UIN Jogja. Itu dia mengatakan bahwa bagaimana kita bisa diterima oleh masyarakat sementara pembawaan dakwah kita ini agak sedikit formal, terlalu formal, dengan menggunakan, jangan-jangan dia bilang Muhammadiyah ini mulai elit, gitu, kira-kira begitu. Muhammadiyah itu mulai mengeksklusif, mulai mencoba menjadi kelas khusus. Dia mengkhawatirkan begitu. Sementara Muhammadiyah ini kan sejak awal didirikan oleh Ahmad Dahlan ini dalam rangka merangkul umat bangsa Indonesia agar mereka
bisa sadar, pertama sadar kewarganegaraannya, dan kemudian sadar keagamaannya, sehingga dia menjadi cinta tanah air. Itu kan yang pertama kali dibuat oleh Ahmad Dahlan. Dan itu yang diakui oleh dua peneliti besar, peneliti luar dari luar negeri. Yang pertama Profesor Hepner, yang kedua Mitsuo Nakamura. Mereka itu kalau cerita Muhammadiyah di luar itu menangis. Mereka membesar-besarkan Muhammad itu di luar negeri. Bahwa ada satu organisasi yang begitu konsisten, komitmen moralnya membangun umat di Indonesia, sehingga Indonesia itu sampai hari ini masih konsisten, masih bisa bertahan. Mereka bahkan ekstrim katakan, andaikan tidak ada Muhammadiyah di Indonesia itu, mereka mengatakan tidak tahu bagaimana umat bangsa Indonesia. Makanya mereka berdua ini berjuang keras untuk supaya PBB memberi hadiah Nobel kepada Muhammadiyah. Cuma ketika sudah mulai masuk pada sidang pemberian hadiah Nobel, gagal lagi. Ada faktor politik menurut Profesor Hepner itu. Tapi dia menangis. Ada satu kelompok yang tertata, terstruktur, dan dia mencoba membangun umat dengan sekuat-kuatnya. Apakah dunia tidak ingin memberi apresiasi kepada kelompok ini? Dakwah. Nah, itu cara-cara begitu oleh PP Muhammadiyah mulai diminta kepada kita yang ada di daerah itu mengambil bagian bagi orang-orang yang kadang-kala sekarang merasa sudah terasing dari kehidupan keagamaan. Terasing, dan yang kedua diasingkan oleh kita yang merasa yang sudah sangat taat beragama. Jadi kita yang taat beragama ini sepertinya mulai mengasingkan mereka. Nah, tidak boleh baku campur yang kita orang ini. Mana sepertinya sudah jadi penghuni neraka. Nah, tidak boleh begitu. Gerakan dakwah kita harus merangkul, jangan memukul. Itu istilah Pak Prof Haidar itu. Sekarang kita sudah harus bergerak dakwanya secara merangkul, jangan memukul. Kira-kira begitu jamaah sekalian, untuk materi pengajian Ramadan pada pagi hari ini, insya Allah, dan melalui corong ini, karena ini live di media sosial, saya mengajak kepada pendengar pemirsa agar bergabung bersama kami, bisa sama-sama sahur bersama itikaf di Masjid Darul Arkam ini di 10 malam terakhir. Imamnya bagus, kami memang khusus menyediakan imam yang spesial, mendatangkan imam yang spesial. Terima kasih. Astaghfirul khairat, nasrun minallah wa qarib, wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.